dikasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya rindu kita bersama-sama untuk mengarahkan hati kita dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan setia, melewati kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Demikian Bapak Ibu, saya membawa tema untuk kita dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita mendengar satu kata yang sudah tidak asing di telinga kita, yaitu tentang kata kudus, yang diambil dari bagian firman Tuhan, yaitu 1 Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, seringkali kata ini muncul dalam pikiran kita tentang sesuatu yang begitu tinggi, sesuatu yang suci, sesuatu yang sempurna dan sulit untuk kita jangkau. Karena kata kudus ini sering dipakai untuk menunjuk kepada seorang yang sangat-sangat rohani dan seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang artinya bahwa hidupnya suci, sempurna, dan kesucian dan kesempurnaan mustahil kita temukan pada manusia. Kesempurnaan dan kesucian hanya kita temukan pada pribadi Allah atau sifat pribadi Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini ketika kita mendengar kata kudus, kita juga akan merasa aku belum bisa, aku masih banyak kekurangan. Sedangkan kata-kata ini menusuk hati kita. Kudus kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, kata ini sebenarnya Tuhan tidak sedang memberikan kita satu penekanan atau mendikte kita, tetapi dalam perkataan ini Tuhan mengundang kita untuk kita dapat mendekat kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita dapat merenungkan kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu melewati kata kudus. Kudus itu memiliki satu makna bahwa hidup yang kudus itu adalah hidup yang terus dan mau dekat kepada Tuhan. Hidup kudus itu adalah hidup yang terus dan mau dekat kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi? Karena kita mengetahui dalam bahasa aslinya kudus hagios yang berarti dikhususkan atau dipulihkan oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bahwa hidup kita itu harus dan terus dekat, dipulihkan, dekat kepada Tuhan dan arahnya hanya kepada Tuhan. Berarti kudus bukan berarti kita tidak pernah salah, kita tidak pernah jatuh, bahkan hidup kita sempurna atau suci, tidak Bapak Ibu. Tetapi hal ini memberikan kita satu makna bahwa setiap kali kita jatuh, setiap kali kita melakukan hal yang tidak benar, tetapi setiap kali kita juga mau dan memiliki kemauan, keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya membagikan sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang belajar berjalan, tentang kita memahami kata kudus. Anak yang belajar berjalan
Saat seorang anak kecil belajar berjalan, Bapak Ibu, saat itu ia berkali-kali untuk jatuh. Tetapi apakah orang tuanya marah ketika ia jatuh? Tidak. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Orang tua tidak marah ketika ia berkali-kali jatuh, dan pada saat itu orang tuanya tidak marah kepadanya, karena orang tuanya tahu bahwa ia baru belajar untuk berjalan. Ayah dan ibunya berkata, "Ayo nak, bangun lagi, kami ada di sini." Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan Allah Bapa di surga. Saat kita jatuh, Tuhan tidak pernah menjauh. Saat kita sedang berjalan tertati-tati, Tuhan tetap menunggu kita dan setia untuk menunggu kita kembali. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam hari ini juga mengingatkan kita bahwa kata kudus juga memiliki pengertian yang begitu mendalam untuk kita terus belajar. Kembalilah kepada Tuhan, sebab Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak pernah jatuh tidak akan tahu bagaimana Tuhan menolong dan menopangnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bersama-sama untuk kita hidup, berjuang, berproses dalam proses Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukannya setiap hari. Amin.